Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa kembali di Al-Faizin untuk subuh berjamaah. Mudah-mudahan jadi kebaikan dan amal soleh kita masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian, pada subuh-subuh seperti ini kita cocok untuk mendengar salah satu kisah kenabian, ya. Saya ingin mengutip salah satu penggalan sejarah yang ini ditulis oleh Ibnu Hisham, ya, dalam buku sirah yang terkenal namanya Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, salah satu kitab referensi yang terpercaya kalau kita ingin belajar atau membaca tentang Sirah Nabawiyah. Dikisahkan bahwa suatu waktu Nabi pergi bersama sahabatnya ke wilayah Khaybar. Khaybar itu terkenal adalah perkampungan Yahudi. Situ banyak tembok-temboknya, ya. Kedatangan Nabi dan para sahabat itu yang ingin menaklukkan kota itu karena banyak pembangkangan. Tapi bukan pertempurannya yang ingin diceritakan oleh Ibnu Hisham. Adalah di salah satu pojok tembok itu ada seorang para ahli sejarah menyebut dengan Al-Aswad Ar-Ra'i, seorang pengembala hitam yang sedang mengembalakan kambing-kambing milik Yahudi. Dia seorang laki-laki yang mengembalakan kambing-kambing orang Yahudi di pinggir-pinggir tembok Khaybar itu. Nah, ketika Nabi datang, dia lihat orang lalu lalang, ya, ada yang naik kuda. Al-Aswad Ar-Ra'i kemudian bertanya, itu siapa? Kata orang-orang, itu adalah Nabi. Mendengar itu kemudian dia tinggalkan kambingnya. Dia berusaha untuk menemui Nabi. Ketika dia mendekat, dia berkata, "A'rid alayya al-Islam." Wahai Muhammad, tawarkan ke saya Islam. Riwayat ini mengatakan Nabi tidak, kalau ada yang begini Nabi senang, ya. Karena itu namanya kan pertambahan pengikut. Laki-laki itu kemudian setelah Nabi menjelaskan Islam, dia kemudian mengucapkan syahadat, masuk Islam. Tapi sebelum berpisah itu dia berkata, "Inni kuntu ajiran ala hadhil ghanam." Ya Rasul, saya ini kan seorang pengembala. Saya masih terikat amanah, ya, mengembalakan kambing-kambing orang Yahudi. Fa kaifa asna'u biha? Saya harus apakan kambing-kambing ini? Kata Nabi, idrib fi wujuhiha. Ya, Nabi mengajarkan, coba ambil kerikil-kerikil kecil, kemudian lemparkan mukanya, kasih kena mukanya kambing-kambing itu. Kata Nabi, setelah itu dia akan cari tuannya sendiri, ya. Dia ikuti perintah Nabi, dia ambil kerikil-kerikil, bukan untuk nyiksa kambing, tapi sekedar mengarahkan dia. Dilemparkan air badannya, dan betul kambing itu mengarah ke tembok, ke sebuah tempat milik tuannya, seperti terarah sendiri, ya. Al-Aswad Ar-Ra'i berkata, pergi, sekarang kita sudah tidak ada hubungan, walaupun selama ini saya gembalakan.
Setelah itu Bapak dan Ibu sekalian, laki-laki pengembala tadi ini ikut bergabung dengan pasukan Nabi menaklukkan wilayah Khaybar. Ya. Perhatikan kan belum lama ya. Tapi tidak lama setelah itu terdengar berita bahwa pemuda ini pun meninggal dunia di peperangan itu. Kata Nabi, itu siapa? Kata orang itu kan tadi pemuda pengembala yang kau ajak bicara. Sekarang dia sudah meninggal di membela Islam dan kaum muslimin. Setelah diurus jenazahnya, Nabi datang. Setelah itu Nabi kemudian berpaling cepat. Tidak lama-lama Nabi melihat pengembala itu. Kata para sahabat, ya Rasul, mengapa Anda berpaling? Padahal ini kan orang baru masuk Islam. Kata Nabi, saya merasakan bahwa dia didatangi oleh dua perempuan cantik yang sedang mengurus jenazahnya, dan saya tidak ingin melihat mereka mereka akrab lah. Saya malu untuk melihat dia diurus oleh dua wanita yang cantik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah kan statusnya sahih. Tercatat dalam kitab-kitab para ulama yang terpercaya tentang Sirah Nabawiyah. Nah, kita ingin mengeluarkan beberapa pelajaran subuh yang kita bisa bawa pulang. Yang pertama tentang kebenaran niat. Kalau ada seseorang yang jujur ingin melakukan sesuatu, biasanya orang itu akan dibimbing sampai selesai. Ya. Nah, itu berangkat dari kejujuran niat. Ingin menyelesaikan ini, biasanya akan selesai. Ya. Ini yang Allah maksud di dalam Al-Quran, wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil. Siapa yang membenarkan kebenaran, yang orang itu kan bergerak karena ada kebenaran yang dia yakini, dia bergerak, ya kami akan mudahkan jalannya, tanpa melihat dia sebagai statusnya sebagai apa. Makanya dari sini kita bisa memahami kenapa orang yang tidak punya duit biasanya sedekahnya lebih besar, ya, karena dia ada kekuatan niat. Kenapa orang yang lebih bodoh itu, ya lebih bodoh kayak tadi ini kan pengembala kambing, tidak punya gelar akademik, tapi duluan dia mengalahkan misalnya Khalid bin Walid, ya, sebagai orang yang cerdas. Dia duluan yang meninggal dunia di dalam medan peperangan. Kita biasa melihat orang biasa-biasa saja hidupnya, tapi dia sudah punya masjid, dia sudah punya panti asuhan, dia sudah punya pesantren, punya TPA di kampung. Orangnya biasa. Apa yang bisa menjawab ini adalah kebenaran niat. Kebenaran niat yang Allah kemudian benarkan. Ya, wa man saddaqa saddaqahullah. Barang siapa yang tekadnya benar, Allah akan benarkan. Ini salah satu cerita ini ada di bab ini. Ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, riwayat ini mengatakan bahwa pemuda ini masuk Islam tapi belum mengamalkan apa-apa. Salatnya belum ada, zikirnya belum ada, silaturahminya belum ada atas nama Islam, umrohnya belum ada. Tapi dia diklaim sebagai orang yang terampuni dan masuk surga dan dapat bidadari. Makanya dari hadis-hadis seperti ini kita belajar bahwa bukan amal yang banyak yang Allah butuhkan, tapi amal yang didorong oleh niat yang kuat, dia berkualitas. Walaupun tidak banyak. Ya, banyak kalau berkualitas juga bagus ya. Tapi laki-laki ini coba lihat, dia belum, dan banyak riwayat-riwayat lain yang seperti ini. Ya. Nah, inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amal.
Nah, ini yang kedua, yang terakhir pelajaran subuh kita tentang kecepatan menjawab panggilan. Ya. Laki-laki ini kan orang yang sedang asik mengembala, dengar orang lalu lalang, cari tahu siapa, kemudian tidak banyak berpikir panjang, datang ke sana. Nah, itu namanya kecepatan. Ya. Kita heran ya, kenapa laki-laki ini sekedar dengar nama begitu tersentuh. Kalau kita hari ini Bapak dan Ibu sekalian, tiap hari nama Islam kita baca di WA, ya kan? Tiap hari kita mendengar kajian-kajian Islam, ya kan? Kajian. Tapi kayaknya belum turun sampai ke hati. Ya, masih kita tingkat perdebatan, tingkat kita seterusnya. Nah, belajar dari laki-laki ini. Ya. Laki-laki yang sederhana, al-aswad ar-ra'i, pengembala hitam, tapi sudah mengejarkan tentang makna hidup yang luar biasa. Nah, sirah nabawiyah seperti ini masih butuh kita baca, yang tersembunyi di literatur-literatur ulama kita, tapi sesungguhnya dia banyak menyimpan banyak pelajaran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.